Selamat malam rekan-rekan Unsia. Saya Lala Rasati. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Ibu Pustika Yunipuri, SE MSIM, yang telah memberikan ilmu sehingga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang akuntansi kepada saya. Eh, dan video ini saya buat sebagai syarat untuk melaksanakan ujian akhir semester ya di mata kuliah pengantar akuntansi 1. Saya dengan Ira Larasati eh, dengan NIM 22020101028 Ya, langsung saja saya bacakan soalnya. Perusahaan Limain merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan September 2021. Ya, untuk tanggal 1 September modal awal sebesar 347.700.000 rupiah. 1 September membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta rupiah. Kemudian di tanggal 5 September ada transaksi membeli peralatan perlengkapan kantor, ATK, cetakan, konsumsi, dan lain-lain sebesar 10.500.000 secara kredit dari CV Prisma Agung. Kemudian di tanggal 6 ada transaksi membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 26.500.000. Kemudian di tanggal yang sama, di tanggal 6 menerima jasa terjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Tanggal 11 September menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Di tanggal 11 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 6 September. Tanggal 15 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 20 juta secara tunai. Di tanggal 18 menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 11 September. Tanggal 19 September mengambil 7.500.000 rupiah untuk keperluan pribadi. Kemudian di tanggal 20 September melunasi hutang kepada CV Prisma Agung untuk pembelian perlengkapan kantor. Di tanggal 23 September ada transaksi menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai. 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar 2.850.000 rupiah. Tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar 525.000 rupiah. Dari soal tersebut diminta berdasarkan transaksi di atas, maka buatlah jurnal umum, buku besar, dan raca saldo. Kemudian terdapat yang kedua, terdapat data penyesuaian di akhir periode 31 September 2021 sebagai berikut. A. Peralatan komputer yang terpakai sebesar 24 juta. Kemudian ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Kemudian membeli perlengkapan sebesar 10.500.000 tetapi dicatat sebesar 1.500.000. Kemudian ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000 rupiah. Berdasarkan data penyesuaian, buatlah jurnal penyesuaian dan raca saldo yang disesuaikan. Kemudian di sini untuk membuat jurnal umum, ya kita catat. Jadi tanggal 1 September modal awal sebesar 347.700.000 kita catat di debit. Ya, kemudian di kolom kredit modal awal sebesar 347.700.000. Kemudian di tanggal 1 September membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta. Ya, kita dengan nama akun biaya sewa di debit tercatat 15 juta, untuk kas tercatat di kredit sebesar 15 juta. Untuk tanggal 5 September membeli perlengkapan kantor, ATK, cetakan, konsumsi, dan lain-lain sebesar 10.500.000 dari CV Prisma Agung. Di tanggal 5 September kita catat dengan nama akun peralatan kantor sebesar 10.500.000 dan di kolom kredit kita catat 10.500.000. Kemudian di tanggal 6 membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 26.500.000. Maka kita catat dengan nama akun peralatan kantor sebesar 26.500.000
di kolom debit dan di kolom kredit kas 26.500.000. Kemudian di tanggal 11 September menerima jasa terjemah 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Maka di tanggal 11 kita bisa mencatat piutang jasa penerjemah sebesar 30 juta eh, di kolom debit dan pendapatan jasa terjemah sebesar 30 juta. Kemudian di tanggal yang sama menerima pelunasan jasa terjemah di tanggal 16 September. Ya, maka kita catat eh, di sini ya, untuk kasnya eh, sebesar 25 juta dan piutang penerjemah jasa terjemah 25 juta. Diambil dari tanggal 6 September ini. Kemudian di tanggal 15 ada transaksi menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 20 juta secara tunai. Maka kita catat dengan nama akun kas 20 juta dan pendapatan jasa sebesar 20 juta. Untuk transaksi di tanggal 18 September menerima pelunasan jasa terjemah tanggal 11 September. Ya, jadi yang sebelumnya di sini ya menerima jasa penerjemah di tanggal 11 kita catat setelah pelunasan di tanggal 18 September. Kita catat di akun kas 30 juta dan piutang jasa terjemah di kolom kredit sebesar 30 juta. Di tanggal 9 September mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Ya, jadi tanggal 19 untuk keperluan pribadi kita catat dengan nama akun keperluan pribadi sebesar 7.500 di kolom debit dan kas di kolom kredit. Maka kasnya akan berkurang. Kemudian eh, pembayaran ke CV Prisma Agung ya 10.500.000 di tanggal 20 ya melunasi hutang kepada pembelian peralatan kantor ya kita catat 10.500.000 dan di kolom kas 10.500.000. Kemudian di tanggal 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai. Jadi di kolom kas kita catat eh, di tanggal 23 ya. Dan pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta. Kemudian di tanggal 25 membayar gaji karyawan sebesar 4 juta. Ya, jadi membayar gaji karyawan di kolom debit sebesar 4 juta dan kas kita catat di kolom kredit sebesar 4 juta. Untuk tanggal 25 eh, pembayaran listrik dan di tanggal 29 ya maksud saya ini. Jadi tanggal 29 membayar listrik dan air sebesar 2.850.000. Kemudian untuk kita catat ya membayar listrik dan air 2.850.000 di kolom kredit dan kas sebesar 2.850.000. Tanggal 30 September membayar biaya telepon sebesar 525.000. Maka kita catat di kolom dengan nama akun biaya telepon sebesar 525.000 dan kas 525.000. Kemudian dari keseluruhannya ini maka kemudian kita jumlah. Dan yang catatannya adalah jumlah antara debit dan kredit itu harus balance atau nilainya harus sama. Ya ini sudah sama ya, sebesar 567.075.000 rupiah di kolom debit dan di nilai yang sama di kolom kreditnya artinya sudah balance. Kemudian untuk yang B, persamaan akuntansi ya untuk pembuatan buku besarnya. Untuk buku besar PT Limain buku besar ya. Jadi buku besar ini harus yang langkah pertama adalah harus kita kelompokkan per akun. Ya, kita kelompokkan dulu per akun, kemudian kita sesuaikan dari soal atau transaksi yang ada, eh, kita kelompokkan per akun masing-masing yang terdiri dari kas, peralatan kantor, dan yang lain-lainnya. Mari kita bahas ya. Untuk kas ada di tanggal 1 September ya, modal awal 347 juta. Jadi kita catat di kolom kas di sini ya. Kemudian sebesar 347 juta rupiah. Kemudian di tanggal 11 September ya ada menerima jasa terjemah sebesar ini ya 25 juta pelunasan dari tanggal 6 September. Kemudian di tanggal 15 menerima pendapatan sebesar 20 juta. Kita catat di sini.
Kemudian di tanggal 18 eh kita catat 30 juta karena transaksi dari penerima pelunasan jasa terjemah di tanggal 11 September sebesar 30 juta ya ini ya. Kemudian di tanggal 23 September pendapatan jasa terjemah secara tunai kita catat di sini. Kemudian eh, untuk di kolom kas di sini tercatat 15 juta karena untuk membayar uang sewa sebesar 15 juta di tanggal 1 dan di tanggal 6 pun ada 26.500.000 karena kita membeli peralatan secara tunai. Kemudian di tanggal 19 ada 7.500.000 yang kita catat di tanggal 19 yaitu mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Kemudian di tanggal 20 saya catat 10.500.000 ya karena melunasi hutang dari CV Prima untuk membeli peralatan kantor. Kemudian tanggal 25 September itu kita catat 4 juta karena kita membayar gaji karyawan. Ya, kemudian di tanggal 29 kita catat 2.850.000 untuk keperluan biaya listrik, membayar biaya listrik dan air. Kemudian di tanggal 30 ada biaya telepon yang harus kita catat. Nah, jumlah ini harus selisih, tidak boleh seimbang, berbeda dengan jurnal umum yang tadi. Ya, jadi harus selisih. Kemudian untuk eh, refnya, kode referensinya ini saya aja 111 untuk kas, kemudian 112 untuk peralatan kantor. Nah, peralatan kantor di sini yang masuk ke peralatan kantor ternyata di tanggal 6 membeli peralatan komputer sewa sebesar 26.500.000. Ini kita catat kolom debit ya. Kemudian piutang usaha kelompoknya ternyata eh, di tanggal 6 ada 25 juta ya di sini ya. Kita catat. Kemudian di tanggal 11 ini ada dua transaksi nih. Tanggal 11 menerima 30 juta, kemudian eh, ditambah dengan ini 30 juta ditambah dengan 25 juta jadi dengan jumlah 55 juta. Nah, kemudian di tanggal 11 pun di sini 25 juta adalah membayar menerima pelunasan jasa penerjemah di tanggal 6. Kemudian berikutnya di tanggal 18 September menerima pelunasan jasa dari tanggal 11 September. Ya, sebesar nih 30 juta. Udah total semuanya ada 55 juta. Untuk perlengkapan kantor, ya kode refnya adalah 121. Tanggal 6 September itu adalah ini ya 1.500.000 terpacu pada soal yang di sini ya membeli perlengkapan seharga tetapi dicatat sebesar 1.500.000 1.050.000. Kemudian untuk utang usaha untuk utang usaha di referensi 211 ya ada di tanggal 20 melunasi utang kepada si Prisma Agung untuk pembelian perlengkapan kantor ya tercatat 1.050.000. Kemudian untuk modal ya di tanggal 1 kita catat di sini 350.700.000 rupiah. Kemudian untuk keperluan pribadi atau prive ya di tanggal 19 tercatat ada 7.500.000. Kemudian untuk eh, di kelompok pendapatan usaha ya di tanggal 6 ada transaksi sebesar 25 juta. Kemudian di tanggal 11 ada 30 juta ya. Kemudian tanggal 15 ada 20 juta ya pelunasan jasa penerjemah. Kemudian di tanggal 23 ada 25 juta ya dari menerima pendapatan jasa secara tunai. Jadi kita tahu semuanya adalah 100 juta rupiah. Kemudian untuk kelompok di beban sewa ya ada di tanggal 1 karena 5 ini membayar uang sewa sebesar 15 juta. Kemudian eh, beban cleaning atau gaji karyawan itu sebesar eh, di sini ya beban cleaning tanggal tanggal dua di 26.500.000 rupiah.
Ya, kemudian beban gaji ada 4 juta, kemudian beban listrik dan air ada 2.850.000 di tanggal 29, dan beban telepon ada 525.000 ya di tanggal 30. Kemudian barusan saya sudah menjelaskan buku besar, kemudian sekarang kita akan membahas tentang neraca saldo. Ya, dari neraca saldo ini adalah penyesuaian dari buku besar. Jadi buku besar ini sudah kita buat dan kita turunkan atau kita buat neraca saldo berdasarkan buku besar ini. Oke, untuk akun di nomor reference 111 ya ada kas sebesar 380 juta 825. Ini dari mana? 380 ini adalah 440 juta dikurang 66.875.000, maka hasilnya ini. Kemudian untuk peralatan kantor sebesar 26 juta kita catat. Untuk piutang usaha dikarenakan jumlahnya sama atau balance jadi tidak kita catat. Kemudian untuk perlengkapan kantor sebesar 10.500.000 ya. Kemudian untuk utang usaha sebesar tidak kita catat. Kemudian untuk modal sebesar 347 juta ya, ini ya. Kemudian untuk keperluan pribadi atau prive sebesar 7.500.000. Kemudian pendapatan usaha di referensi 411 sebesar 100 juta. Ini ya, dari transaksi tanggal 6, 11, 15, dan 23. Kemudian beban sewa ada 15 juta ya, karena di transaksi di tanggal 1 September. Kemudian beban gaji sebesar 4 juta kita catat di kolom kredit karena ada transaksi di tanggal 25 September. Kemudian ada beban listrik sebesar 2.850.000 yang kita ambil dari transaksi di tanggal 29 September. Kemudian ada biaya telepon, kita catat 525.000 dari kolom debit yang kita ambil dari transaksi di tanggal 30. Kemudian kedua kolom ini atau kedua debit dan kredit kita jumlahkan dan hasilnya pun sama seperti sebelumnya, harus balance, jumlahnya harus sama, nilainya harus sama. Nah, di sini kebetulan jumlahnya 447.700.000 rupiah di kolom debit dan di kolom kredit sebesar 447 juta rupiah. Kemudian kita bahas ke nomor 2. Terdapat jurnal penyesuaian di akhir 31 September 2021 sebagai berikut. Peralatan komputer yang terpakai sebesar 24 juta. Kemudian ditetapkan penyusutan sebesar 10% dari 24 juta. Kelengkapan seharga 10.500.000, tapi jatuh 1.500.000. Ada beban telepon yang dibayar sebesar 500.000. Kemudian sini ada jurnal penyesuaian ya. Jurnal penyesuaian selalu di akhir periode. Ya, jadi kita catat semua di tanggal 31. Kemudian di sini ada beban peralatan kantor sebesar 24 juta ya. Kemudian beban penyusutan 10% sebesar 2.400.000 rupiah. Ini dari biaya peralatan kantor 24 juta kita dikali 10% atau dihitung 10% dari 24 juta sebesar 2.400.000. Kemudian perlengkapan kantor ada 9 juta di kolom debit dan cash 9 juta di kolom kredit. Untuk biaya beban telepon ya ada 500.000 ya, karena di sini sebelumnya sudah dicatat ya di nomor D, di poin D. Ya, jadi kita catat. Dan jumlahnya harus balance atau harus sama. Di sini total jumlahnya aja adalah di kolom kredit debit 35.900.000, di kolom kredit 35.900.000 rupiah. Kemudian berikutnya adalah dibuat neraca saldo disesuaikan per tanggal 31 September. Yaitu di kolom neraca saldo ya adalah yang sudah kita buat sebelumnya ya di sini ya. Nih, totalnya sama ya. Untuk kas di kolom debit 380.825,
Kemudian piutang usaha tidak ada, perlengkapan sebesar 10.500.000 untuk biaya sewa 15 juta di tanggal 1, peralatan 26.500.000, utang usaha tidak ada, kemudian modal 340 juta di tanggal 1 ini. Kemudian prive atau keperluan pribadi 7.500.000, untuk pendapatan sebesar 100 juta, beban gaji karyawan 4 juta, di kolom debit beban listrik dan air 2.850.000 dan beban telepon 525.000. Nah, jumlahnya sama ya, balance berarti. Nah, kemudian di sini ya yang tidak ada di sini kita catat ya, di neraca saldo tidak ada, maka eh, kita buat tersendiri di sini ya, kita dibuat di jurnal penyesuaian. Ya, karena di jurnal penyesuaian ada perlengkapan kantor yang disesuaikan sebesar eh, 9 juta di kredit, ya maka yang disesuaikan 1.500.000 karena ada pembayaran pelunasan. Kemudian biaya sewa eh, belum tidak kita catat di jurnal penyesuaian, peralatan kita sesuaikan sebesar 24 juta. Kemudian eh, beban telepon ya penyesuaian di tanggal di nomor 2 poin D ya 500.000. Kemudian untuk beban peralatan ada 24 juta, penyusutan peralatan 10% 2.400.000. Kemudian akumulasinya kita catat di kredit ya ini. Kemudian beban perlengkapan 9 juta, kemudian uang utang telepon 500.000. Itu di jurnal penyesuaian. Kemudian neraca saldo yang disesuaikan adalah di kas 3.825.825.000 di kolom debit. Kemudian ada perlengkapan kantor ya, eh, sudah dibayarkan 9 juta, berarti sisanya 1.500.000 ya. Kemudian ini 15 juta biaya sewa di awal tanggal 1. Kemudian 2.500.000 ya, kita catat di sini. Kemudian di debit. Kemudian untuk modal kita catat di kredit 347.700.000 rupiah. Ada prive atau keperluan pribadi 7.500.000 rupiah. Untuk pendapatan kita catat di kredit sebesar 100 juta rupiah. Untuk di beban gaji sebesar 4 juta rupiah di kolom debit, di kolom kredit, beban di kolom debit. Kemudian beban listrik dan air 2.850.000 rupiah. Ya, beban telepon 525.000 adalah beban di bulan utang usaha, utang di bulan biaya telepon di bulan September, dan ada sebelumnya di sini catatan ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Ya, jadi 525.000 dan 500.000 totalnya 1.025.000. Kemudian beban peralatan 24 juta. Kemudian penyusutan peralatan 2.400.000 karena 10% tadi, dan di kolom kredit juga. Kemudian beban perlengkapan 9 juta, kemudian uang utang telepon 500.000. Ya, untuk di jurnal penyesuaian di kolom kredit sudah terjumlah 35.900.000 dan di kolom kredit 35.900.000. Jadi jumlahnya harus balance sama seperti di neraca saldo disesuaikan. Totalnya 450.600.000 dan di kolom kredit 450.600.000. Ya, berikut penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam.